Minggu lalu kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema berjalan bersama Yesus. Amin. Dan lanjutannya temanya hari ini adalah berjalan di atas kemustahilan bersama Yesus. Amin. Setiap lagu tadi yang kita nyanyikan berbicara tentang bagaimana indahnya perjalanan hidup kita kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Biarpun badai menerjang, engkau bisa lewati semua. Karena apa? Karena ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita akan belajar firman Tuhan di Matius 14, 22 sampai dengan 33. Matius 14, 22 sampai 23. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perikopnya, maka di situ kita akan melihat tema yang diberikan LAI adalah Yesus berjalan. Ayo coba dilihat perikopnya. Yesus berjalan di atas air. Nah, seberapa yang mau berjalan di atas air bersama Yesus? Siapa yang berani? Angkat tangan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan akan membukakan terobosan yang baru di dalam hidup kita ketika Tuhan berjalan di depan, maka hari ini kita akan belajar bagaimana sesuatu yang mustahil bagi kita Tuhan akan perbuat di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Amin. Nah, perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau secara ilmu sains, ilmu matematika, fisika, segala macam, ini merupakan sesuatu hal yang rasanya mustahil Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau saya berjalan di atas air, maka sudah dipastikan saya akan tenggelam. Ditambah saya tidak pandai berenang, maka makin tenggelamlah saya. Tetapi di sini Yesus berjalan di atas air. Dalam perikop ini Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita mampu berjalan di atas kemustahilan. Dan kemustahilan itu kita akan dapatkan mujizat di sana ketika kita yakin percaya bahwa Tuhan mampu. Amin. Nah, di ayat ke-14 sampai kita akan baca pertama 22 sampai 23, saya akan bacakan untuk kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu peristiwa ketika Tuhan Yesus baru mengadakan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Nah, jadi setelah selesai itu prosesnya beri makan 5.000 orang, lebih 12 bakul. Kemudian Tuhan Yesus baru menyuruh orang-orang itu untuk pulang kembali ke rumah dan kotanya masing-masing. Dan setelah itu, setelah orang banyak disuruh pulang, kemudian murid-muridnya juga disuruh untuk mendahuluinya menyeberang. Dan Yesus tinggal seorang diri. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mengambil waktu sendiri dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ayat ini cukup menggelikan hati saya. Kenapa? Saya bilang Tuhan Yesus sendiri, dia menarik dirinya dari keramaian, mengambil waktu untuk sendiri ngapain? Apa yang dia lakukan? Berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus berdoa dikala dia sendiri, kalau Tuhan Yesus yang merupakan Tuhan adalah Allah masih berdoa, terlalu sombong kita manusia kalau kita tidak pernah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia sedang berdoa, tidak mampukah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Bapak Ibu Saudara, memang paling susah mengajak orang untuk berdoa. Saya kalau lagi keluar dengan Pak Gembala sering guyon, memang paling susah ngajak orang ini untuk berdoa. Kalau
Kalau satu gereja punya jemaat 100, ya paling yang ikut doa 10%-nya atau 20%-nya paling tinggi. Kenapa? Terkadang orang merasa berdoa itu membosankan. Apa sih berdoa? Padahal doa itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena doa itu merupakan salah satu bukti kedekatan kita dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berkata bahwa berdoa bukan melulu soal meminta, tetapi berdoa adalah soal kita ngobrol, curhat dengan Tuhan. Amin. Gimana sih yang namanya antara anak dan bapak yang dekat? Pasti saling ngobrol. Ambil waktu untuk sendiri, tarik diri dari keramaian, tarik diri dari kegiatanmu sehari-hari, masuk ke dalam kamarmu dan ngobrollah dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, ngobrol dengan Tuhan. Kita lakukan itu, saudara. Nah, jadi itu peristiwa ketika selesai diberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh orang banyak pulang, murid-muridnya disuruh duluan menyeberang, dan Yesus tinggal seorang diri untuk berdoa. Kemudian lanjut ayat 24. Kita lanjut di ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, setelah disuruh Yesus untuk berjalan mendahului dia, menyeberang mendahului dia, yang dialami para murid adalah mereka mengalami badai yang luar biasa. Mereka diombang-ambingkan. Bapak Ibu Saudara, saya dengar saya pernah buka satu video dan di situ ada kata-kata apes, terus hari tidak beruntung tidak ada di dalam kalender. Jadi angin sakal bisa menghampiri siapa saja tanpa izin. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa masalah, tantangan gak pernah izin kalau mau datang di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Atau ada yang minta izin dulu masalahnya, datang ke Ko Joni, saya ini sakit penyakit, izin ya, setahun aja. Gak ada. Masalah, tantangan, persoalan yang kita alami tidak pernah izin untuk mampir di dalam hidup kita. Tetapi angin sakal bisa datang kapan saja. Nah, inilah yang dialami para murid yang disuruh Tuhan untuk mendahului dia. Mereka mengalami angin sakal sehingga mereka diombang-ambingkan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya lagi, kok sudah ikut Tuhan tapi masih dapat angin sakal? Kembali saya lagi mau berkata, Bapak Ibu Saudara, masalah, tantangan, pencobaan, sakit penyakit tidak pernah milih-milih dan tidak pernah minta izin. Anak Tuhan, orang percaya juga akan mengalami masalah sama seperti orang-orang di dunia ini. Tapi bedanya apa? Orang dunia ketika dia mengalami masalah, dia hilang pengharapan, dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Tapi anak-anak Tuhan, kita yang di tempat ini, ketika mengalami masalah, kita dapat kekuatan untuk mengalami masalah itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mengalami masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita mengalami badai hidup yang luar biasa, kita punya pengharapan, Yesus pasti tolong saya. Saya mau tanamkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang engkau alami, belajar, perkatakan dan imani hal ini. Yesus pasti tolong saya. Sama-sama kita katakan yuk, 3, 2, ya. Yesus pasti tolong saya. Nah, orang Kristen juga pasti mengalami masalah. Masa-masa 2019 sampai 2021 gak ada tuh yang namanya cuma orang di luar Kristen aja yang mengalami COVID. Bahkan pendeta-pendeta mengalami COVID, hamba Tuhan mengalami COVID. Tapi bedanya anak-anak Tuhan mampu melewati segala sesuatunya karena ada kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,
betapa pentingnya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di ayat 24 ini, mereka mengalami badai yang begitu besar. Nah, kita harus punya paradigma yang baru di dalam kehidupan kita, bahwa masalah bukan untuk mematikan kita, tantangan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi kita harus punya paradigma begini. Masalah, tantangan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup saya. Amin. Saya ulangi, masalah, tantangan, pencobaan adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi pertama, apapun yang kau alami, percaya bahwa Yesus pasti tolong. Kedua, apapun yang engkau alami, percaya bahwa ada cara Tuhan untuk menolong kita, untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak pernah mengalami sakit, engkau tidak pernah akan mengalami yang namanya apa itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengalami kekurangan, engkau tidak akan pernah mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami badai yang sakal, badai yang sangat luar biasa. Mereka terombang-ambingkan Bapak Ibu Saudara di tengah badai. Itu yang mereka alami. Jadi ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, bukan jaminan bahwa kita tidak akan mengalami badai hidup. Pasti kita mengalami badai hidup, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Lanjut ayat 25 sampai 27. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Saudara, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, Bapak Ibu Saudara, jam 3 malam Yesus datang berjalan di atas air. Jadi ini manusiawi. Bayangkan, siapa yang suka mancing? Bisa angkat tangan, suka mancing? Nah, mancing ikan ya, bukan mancing masalah. Mancing ikan. Jadi bayangkan Pak Aleng, dia naik perahu di Kapuas, lagi mancing. Kemudian ada yang berjalan menghampiri Pak Aleng. Kira-kira gimana Pak? Ngomong apa Pak? Itu jujur Pak, pasti akan mengalami hal yang sama. Itu hantu. Nah, ini yang para murid alami, bukan lagi di jam siang bolong, jam 3 subuh. Yesus datang berjalan di atas air ketika mereka lagi mengalami keterombang-ambingkan di tengah badai. Jadi Yesus datang jam 3 subuh. Mereka tidak mengenal bahwa itu Tuhan. Mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Mungkin mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Mereka mungkin tidak percaya, bagaimana bisa Yesus berjalan di atas air? Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, mereka baru melihat mujizat yang besar. Dari tidak ada makanan, dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka baru mengalami mujizat yang besar. Tapi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berkata, "Itu hantu." Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Tuhan. Jangan sampai engkau percaya hantu dan engkau meninggalkan Tuhan. Coba diulang-ulang. Tuhan. Coba. Tuhan. Jadi nyebutnya Tuhan atau hantu? Itu Tuhan atau itu hantu? Wah, bahaya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa mereka mengatakan bahwa itu hantu? Karena mereka kurang mengenal pribadi dan kuasa Yesus itu seperti apa. Padahal saya kalau boleh katakan kembali, mereka baru melihat bagaimana Tuhan mengadakan yang mustahil menjadi mungkin. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Kalau dihitung-hitung secara kalkulasi berarti sekitar 15.000 orang kalau ikut ibu-ibu dan anaknya. Kemudian masih lebih lagi 12 bakul penuh.
Tapi ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata itu adalah hantu. Kenapa? Kurangnya pengenalan. Saya tahu kalau mereka mengenal kuasa Tuhan itu dengan luar biasa, mereka akan percaya bahwa itu Yesus dan mereka nggak akan berkata itu hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pentingnya mengenal Yesus, pentingnya mengenal kuasanya untuk kita mengalami kuasa Yesus itu seperti apa. Mengenal Yesus setiap hari itu perlu Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti kenal-kenal presiden. Kalau presiden kenal, enggak. Cuma tahu enggak kenal. Kalau kenal berarti kita tahu segala sesuatunya tentang dia. Bapak Ibu Saudara, kita harus rindu mengenal Tuhan. Bermula dari bagaimana cara kita begitu mengasihi Tuhan, maka akan timbul yang namanya rindu mengenal Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka hatimu akan terdorong untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yesus itu seperti apa sih? Apa sih kuasanya seperti apa? Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan berisi pikiran, rencana Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan dikuatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Kita akan dikuatkan ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan orang-orang sakit. Bagaimana karya-karya Tuhan ketika Israel dikejar oleh bangsa Mesir dan mereka membelah laut Teberau dan banyak hal lagi yang akan kita alami ketika kita setia membaca firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita rindu mengenal Tuhan. Amin. Saya berikan satu contoh Bapak Saudara. Ketika kasih saya lagi menggebu-gebu kepada istri saya, dan waktu itu dia ulang tahun, saya tidak tahu nomor sepatunya waktu itu. Bingung saya. Takut beli kekecilan atau takut beli kebesaran. Nah, untung waktu itu saya sudah dekat dengan mertua saya. Akhirnya saya minta tolong lah, saya telepon. Waktu itu masih panggil tante, belum berani panggil mama. Dia bilang, siapa Anda? Jadi saya telepon, tante minta tolong dong, nomor sepatunya Frida nomor berapa ya? Akhirnya saya dikasih tahu. Dan saya excited untuk mengenal apa sih yang gak dia suka, apa sih yang dia suka. Karena apa yang gak dia suka gak akan saya lakukan. Apa yang dia suka saya akan belikan. Itu yang terjadi. Saya juga percaya pasangan baru Henry dan istrinya masih ya. Pak Gembala dan Ibu Gembala yang baru anniversary pernikahan. Saya percaya rasa cinta kasih sayang itu masih ada sampai sekarang. Terus yang sudah nikah-nikah di tempat ini, Pak Yanto, pasti masih setiap hari rindu mengenal ibu lebih dalam lagi. Karena apa? Dimulai dari kasih dan sayang. Yang masih pacaran-pacaran pasti saya percaya akan cari tahu apa sih makanan kesukaannya, apa sih warna favoritnya. Karena apa? Karena ada rasa suka dan sayang, ada rasa cinta. Nah, saya percaya ketika kita cinta Tuhan, maka kita akan obrak-abrik Alkitab untuk cari tahu Tuhan itu maunya disenangkan lewat apa sih? Tuhan itu maunya apa sih di dalam kehidupan saya? Kalau kita cinta manusia saja, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk Dia. Dan betapa kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan ketika kita cinta Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka berkata itu hantu. Karena mereka tidak mengenal kuasa Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan secara dalam. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita punya Alkitab yang di situ berisi tentang rencana, pikiran dan kuasa Tuhan yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita lihat, sehingga kita tidak akan berkata kepada Tuhan itu hantu. Karena apa? Kita mengenal kuasa Tuhan dan kita amini kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, lanjut ayat ke 30. Oh, 28 sorry, 28. Nah,
Sesudah Tuhan mengatakan jangan takut, ini aku. Maka Petrus berseru dengan rasa masih kurang percaya sepenuhnya, minta pembuktian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nantang nih nantang Tuhan. Kalau kau Tuhan, kau kan jalan di atas air tuh, suruhlah saya juga jalan di atas air. Jadi Petrus minta supaya dia juga berjalan di atas air. Kemudian lanjut ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus belum percaya dan meminta pembuktian supaya dia bisa berjalan di atas air. Siapa di tempat ini yang sering minta bukti kepada Tuhan? Tuhan, kalau itu memang kau, Tuhan, maka saya minta bukti ini dan ini. Tuhan, kalau dia memang jodoh saya, maka saya minta bukti ini dan ini. Nah, sekarang Tuhan jawab, datanglah. Tuhan Yesus jawab Petrus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan dia berjalan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, ini yang mau saya katakan Bapak Saudara. Ketika engkau tertuju matanya kepada Tuhan, ketika kita serius sungguh-sungguh dengan sepenuh hati mengenal Tuhan, apa yang mustahil bagi pikiran kita, Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ketika Petrus berkata, suruh aku datang, maka Tuhan berkata, datanglah. Maka dia berjalan juga di atas air seperti Tuhan Yesus. Makanya saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti berikan. Amin. Tetapi Tuhan pasti berikan dan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, Petrus mulai berjalan di atas air Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lanjut 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, tiupan angin membuat Petrus takut dan tenggelam. Padahal dia sudah merasakan kuasa Tuhan, dia berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sedang mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupmu, gak usah peduli kiri kanan. Gak usah peduli apa kata orang, pedulilah apa kata Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sepanjang 2022 ini, kita belum tahu seperti apa ke depannya. Tapi ketika Tuhan berkata datanglah, maka datanglah, gak usah dengar kiri kanan. Berjalanlah bersama Tuhan di atas kemustahilan, maka kemustahilan itu Tuhan buat nyata di dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus mulai fokus terhadap sekelilingnya, dia mulai merasakan tiupan angin dan fokusnya mulai berkurang kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia mulai pertama apa? Dia mulai takut dan mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan roh ketakutan kepadamu. Tuhan tidak pernah menaruhkan roh ketakutan di dalam diri kita. Dan ini menjadi bukti Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, maka dia mulai takut dan menjadi tenggelam. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, mulai saat ini, ketika Tuhan berkata datanglah, maka datanglah. Ketika Tuhan berkata berjalanlah, berjalanlah. Ketika Tuhan berkata kerjakanlah, kerjakanlah. Gak usah peduli kiri kanan, sekalipun itu hal yang mustahil. Karena ketika Tuhan berkata datanglah, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidup saya. Gak usah peduli kiri kanan. Terkadang ini kita alami. Kita sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan,
Tapi ada saat-saat tertentu kita masih meragukan, benar gak ya? Kita sudah melihat bagaimana tetangga kita, bagaimana orang-orang yang ada pergi bersama-sama kita di gereja disembuhkan Tuhan. Tapi kita masih berkata, benar gak ya kita bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami Petrus. Ketika dia mulai fokus terhadap sekeliling, dia fokus terhadap dirinya, dan fokusnya kepada Tuhan mulai berkurang. Apa yang terjadi? Dia ketakutan. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka secara perlahan engkau akan mulai ketakutan menghadapi hidup ini. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ketika engkau mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri dan fokus terhadap apa kata orang, fokus terhadap kondisi sekitar kita, maka kita akan mulai takut menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita tertuju matanya kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah takut, tapi engkau akan selalu punya iman. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti pegang tangan saya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita percaya Tuhan, engkau tidak akan menjadi takut. Dan ketika engkau tidak menjadi takut, engkau tidak akan tenggelam. Dan ketika engkau tidak akan tenggelam, maka kita semua di tempat ini, jemaat Tuhan, kita akan berjalan di atas kemustahilan bersama Yesus. Amin. 2022 ini Bapak Ibu Saudara, percayalah kita akan berjalan di atas kemustahilan bersama-sama dengan Yesus. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air ketika Tuhan berkata datanglah, maka saya terlalu percaya kita di tempat ini kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak terselami oleh pikiran kita. Karena apa? Tuhan pasti tolong kita semua. Jangan fokus kepada kekuatan diri, jangan fokus terhadap apa yang kita punya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan menerima kuasa Tuhan yang besar. Lanjut ayat 31. Setelah Petrus mulai tenggelam, maka apa yang dia lakukan? Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Memang saya berkata bahwa jangan takut, maka engkau tidak akan tenggelam. Tapi sebagai manusia mungkin ada saatnya kita menjadi takut, sehingga tanpa sadar kita sudah mulai tenggelam, mungkin selutut. Dan ini yang dilakukan Petrus dan juga harus kita lakukan. Kita harus berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah. Ketika kita mengalami banyak tantangan di dalam hidup, jangan pusing cari solusi kiri kanan. Jangan hanya sibuk melihat keadaan, tetapi Tuhan Yesus Kristus harus jadi tempat yang pertama untuk kita curhat, untuk kita minta tolong. Ketika dia mulai tenggelam, dia tidak panggil teman-teman yang di perahu. Petrus tidak panggil teman-temannya yang di kapal, tapi dia tetap berseru, Tuhan tolong aku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan sebagai tempat nomor satu untuk kita minta tolong. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah nomor satu untuk kita berseru dan minta tolong. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika kita berseru minta tolong, maka tangan Tuhan selalu ada terulur untuk kita semua di tempat ini. Amin. Ketika kita percaya dengan iman dan minta tolong, selalu ada tangan Tuhan yang terulur untuk mengangkat kita kembali. Yang penting hati kita sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan. Tidak peduli engkau mau tenggelam sejauh apa, tapi ketika engkau berkata Tuhan tolong, maka ada tangan Tuhan yang kuat untuk menarik kita kembali. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Untuk mengalami kuasa Tuhan, maka tetaplah percaya, jangan bimbang. Yang menenggelamkan Petrus adalah kekurang percayaannya.
dan kebimbangannya ketika dia berjalan di atas air. Doa saya Bapak Ibu Saudara untuk kita semua di tempat ini, ketika kita mengalami hal-hal dan situasi seperti ini, tetaplah percaya dan janganlah bimbang. Amin. Nah, 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ketika masalah itu datang dan engkau mengundang Yesus datang ke dalam perahu hidupmu, maka percayalah angin itu akan reda. Dan saya terlalu percaya Bapak Saudara, ketika kita mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita undang Tuhan untuk berkata, Tuhan datanglah di dalam keluarga saya. Saya terlalu percaya keluarga itu akan dipulihkan. Apapun yang kita alami ketika kita undang Tuhan untuk datang dan memimpin, pasti Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Saudara. Nah, saya mencatat 4 poin apa yang harus kita lakukan lagi supaya kita mengalami apa yang disebut dengan berjalan di atas kemustahilan bersama Yesus. Pertama adalah siapa saja pasti akan mengalami gelombang. Amin. Gak peduli siapa aja, usia muda tua, pendeta, jemaat, semua pasti ada saat-saatnya kita mengalami badai dan gelombang. Tetapi pengenalan akan Tuhan adalah kunci untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kemudian fokus kepada Tuhan, bukan sekeliling dan bukan apa kata orang, tapi fokus apa kata Tuhan. Dan terakhir, bagian kita adalah percaya dan jangan bimbang, maka Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita katakan, percaya jangan bimbang. Percaya jangan bimbang. Kita sebutkan nama kita, pulih, percayalah dan jangan bimbang. 3, 2, ya. Pulih, percayalah dan jangan bimbang. Amin.